Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan Zaki Zulkarnain. Nama saya Raka Haniful Firahman. Kami dari tim Robotik EP 2020 Sekolah Madrasah Maulana Jakarta akan mempresentasikan robot kami dengan judul Robot pengirim tanaman jarak jauh yang kami rancang untuk mengikuti kegiatan lomba MRC kategori Internet of Things. Latar belakang kami membuat robot ini adalah karena kami berkebun sama pandemi COVID-19. Kata psikolog senior Aceh, Nurjana Al-Sarafi, hobi berkebun juga bisa menjadi sarana untuk melepas ketegangan hidup dan memperbaiki suasana hati. Saat ini, bisnis tanaman hias berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanaman hias yang dijual online. Nah, ini memicu permasalahan baru, yaitu di proses pengirimannya, di mana tanaman yang cukup mahal sangat riskan sekali mengalami stres, sehingga daunnya layu, bunganya rontok, bahkan menyebabkan kematian terhadap tanaman itu sendiri. Dan jika itu terjadi, tentu akan sangat merugikan. Apalagi jika tanaman yang dikirim adalah tanaman yang mahal, dan proses pengirimannya memerlukan waktu yang sangat panjang, dan juga tidak terpapar sinar matahari dan juga air. Para penjual tanaman hias biasanya menggunakan cara konvensional untuk mengirim tanaman, seperti memasukkan tanaman ke dalam pipa paralon dan mengganti media tanam tanaman dengan tanah liat basah agar ketersediaan air tanaman tidak habis dalam proses perjalanan. Oleh karena itu kami merancang robot ini agar tanaman tetap segar dan sehat dalam proses pengiriman. Tujuan dari robot ini adalah untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengantaran tanaman hias, agar orang yang tidak bisa membeli secara langsung dapat membeli secara online tanpa takut tanaman itu mati ataupun rusak. Dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai dengan robot ini adalah: 1. Dapat mengirim tanaman tanpa harus khawatir tanaman akan layu atau mati karena mengalami stres dalam perjalanan. 2. Penyiraman tanaman lebih terkontrol dan otomatis. 3. Tanaman dapat berfotosintesis 24 jam. 4. Dapat memonitoring tanaman. 5. Dapat menanam tanaman dalam ruangan tertutup dan minim cahaya matahari. Komponen-komponen dari robot ini adalah: 1. Node MCU ESP8266 sebagai microcontroller. 2. Relay untuk memutus arus listrik. 3. Soil moisturize untuk mendeteksi kelembaban tanah di dalam pot. 4. Pompa DC 5 volt untuk menyiram air. 5. Kipas DC untuk menjaga sirkulasi udara. 6. Lampu LED sebagai pengganti sinar matahari. 7. DHT11 untuk mendeteksi suhu. 8. 4 buah baterai 9 volt sebagai daya. 9. Device IoT yaitu smartphone yang menggunakan aplikasi Blink. Alat ini ditempatkan di dalam box pengiriman yang sudah didesain untuk melakukan simulasi dengan asumsi kalau ini adalah real box yang bisa disesuaikan dengan jumlah dan ukuran tanaman yang akan dikirim. Cara kerja dari alat ini adalah: jika sensor kelembapan soil moisturize yang ditaruh di pot ini menunjukkan bahwa kelembapan tanah adalah kering, yaitu kurang dari 20%, maka pompa akan menyala untuk menyiram tanaman. Dan apabila kelembapan tanah sudah melebihi 35%, maka pompa akan berhenti menyiram tanaman ini. Bisa dilihat ini, bila kelembapan tanah di bawah 20%, maka pompa akan menyala untuk menyiram tanaman yang ada di dalam box. Ketika kelembapan tanah sudah melebihi 35%, maka pompa akan berhenti menyiram tanaman. Bila sensor suhu di DHT11 di dalam box menunjukkan bahwa udara di dalam box adalah panas, yaitu di atas 35 derajat Celcius, maka kipas akan menyala untuk menjaga sirkulasi udara di dalam box. Untuk mengatasi sensor suhu, kami akan menggunakan korek api untuk memanaskan sensor.
Untuk suhu di atas 35 derajat Celcius, kipas akan menyala. Untuk menggantikan fungsi sinar matahari, kami menaruh lampu LED di dalam box. Nah, lampu LED ini kami desain untuk dinyalakan secara manual dengan memencet tombol di smartphone. Tentunya lampu ini adalah untuk kepentingan simulasi. Aslinya ada lampu khusus yang bisa menggantikan sinar matahari untuk fotosintesis. Dan lampu itu biasanya dinyalakan pada jam 6 sampai jam 12. Sekarang kami akan mensimulasikan lampu LED pengganti sinar matahari. Bila tombol ini ditekan, maka lampu akan menyala. Dan bila tombol ini dimatikan, maka lampu juga akan mati. Fungsi blok ini adalah untuk memanggil library alat yang digunakan dalam robot ini. Fungsi ini adalah untuk menghitung sensor tanah. Dan fungsi ini adalah untuk memanggil fungsi sensor suhu, yaitu di AT11. Fungsi programan ini adalah untuk menghubungkan blink ke mesin. Dan pin-pin yang ada di sini adalah pin yang berada di aplikasi blink. Programan ini adalah untuk mengatur batasan suhu sensor suhu, dan ini adalah untuk mengatur batasan suhu sensor kelembapan. Alhamdulillah, robot yang kami buat sudah bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan bekerjanya sensor-sensor yang ada dan proses monitoring dari HP juga sudah bisa berjalan dengan baik. Kedepannya kami berharap alat ini bisa memberikan manfaat untuk menurunkan tanaman mahal. Sekian presentasi dari tim kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.